Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak semua, banyak sekali pesan yang masuk ke saya, ya. Banyak sekali pesan yang masuk ke saya. Ada yang menanyakan perihal kapan kita mulai belajar pelatihan online ini. Terus ada yang juga menanyakan jadwalnya, ada juga yang menanyakan media pembelajaran kita. Banyak sekali ya pesan yang masuk. Jadinya saya coba untuk jelaskan di sini ya secara ringkasnya mengenai panduan pembelajaran pelatihan komputer online ini. Baik, yang di sini ya saya akan coba jelaskan, paparkan sedikit panduan pembelajaran pelatihan komputer online kita ini ya. Sebelumnya, jadi pelatihan komputer online ini itu merupakan program ya, salah satu program yang ada di komunitas Balik Komputer. Balik Komputer atau komunitas Balik Komputer ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang teknologi atau bidang komputer. Yang dimana komunitas ini itu dicetuskan oleh salah seorang yang bernama Sofyan Hadi, yaitu yang bertempat tinggalnya atau berdomisilinya itu adalah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Kemudian, komunitas ini dinamakan dengan Balik Komputer karena kenapa? Di Lombok itu, Balik itu artinya itu adalah rumah. Ya, Balik itu artinya rumah. Sehingga kami di sini menginginkan setiap orang yang sudah masuk, yang bergabung di dalam Balik Komputer ini merasa seperti sekeluarga sendiri yang berada dalam satu rumah atau dalam satu balai. Itu ya kalau dalam bahasa Lomboknya. Kemudian di sini Nah, di sini ada logo dari komunitas Balik Komputer itu sendiri. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Yang pertama, gambar balik atau rumah di bagian terluar. Jadi yang ini ya, yang ini. Nah, yang di bagian terluar ini adalah merupakan gambar balik atau gambar rumah ya. Nah, apa maksud dari gambar balik atau gambar rumah ini? Itu menyimbolkan bahwa komunitas ini tuh berada di daerah Lombok dengan suku khasnya itu suku Sasak. Kemudian di dalamnya itu ada gambar laptop, ya, ada gambar laptop. Ya tentu gambar laptop ini mengisyaratkan bahwa komunitas ini bergerak di bidang komputer, ya. Selanjutnya, di sini ada di dalam laptop itu ada tulisan Balai Komputer di sini ya, nggak terlalu kelihatan ya. Di sini ada tulisan Balai Komputer di layar laptop. Nah, Balai Komputer ini itu menyimbolkan bahwasanya komunitas ini bernama komunitas Balik Komputer. Nah, selanjutnya di sini eh, logo ini itu terkesan memiliki hampir seluruhnya itu berwarna biru ya, berwarna biru seperti warna air. Jadi maksud dari warna biru ini adalah kenapa kami mengambil warna biru, karena kita ingin komunitas ini itu bisa memberikan manfaat bagi semua orang seperti layaknya air. Air itu memberikan manfaat dikala kita haus. Nah, demikian juga kenapa kita memakai warna biru ini supaya mengisyaratkan bahwa semoga dengan adanya komunitas ini dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang haus akan ilmu, terkhususnya lagi ilmu ilmu komputer karena Balik Komputer ini bergerak di dalam bidang komputer. Nah, kemudian di sini ada warna kayak silver atau abu ya, terus ada warna hitam itu ya. Ini merupakan hiasan-hiasan semata ya. Jadi itu adalah sedikit ya mengenai komunitas Balik Komputer ini ya. Kemudian di komunitas Balik Komputer ini sendiri itu memiliki beberapa program ya. Namun di saat pandemi saat sekarang ini, kami itu mengembangkan program yaitu pelatihan komputer online. Kenapa? Karena kami lihat banyak warga negara Indonesia yang masih minim pengetahuan di dalam bidang komputer. Terlebih saat sekarang ini ya, di masa pandemi saat ini, di mana semua orang itu diwajibkan atau malah dituntut oleh waktu, dituntut oleh zaman untuk bisa memahami komputer itu sendiri. Sehingga dengan itu kami mencoba untuk mengembangkan sebuah pelatihan komputer online ini, membuat program pelatihan komputer online ini. Dan tentu juga kami banyak melihat orang-orang yang sudah
sarjana atau banyak melihat mahasiswa-mahasiswa dan para pelajar yang itu ketika mereka mengerjakan tugas mereka, ketika mereka bekerja, dan ketika mereka mengerjakan tugas mereka saat mereka kuliah ataupun mereka menjadi siswa, itu banyak yang tidak bisa atau malah kurang dalam pengetahuan ilmu komputer itu sendiri. Sehingga dari itulah juga kami itu membuat program pelatihan komputer online ini. Kemudian ya, ini selanjutnya di sini mengenai pendaftarannya ya. Pendaftaran program pelatihan komputer online ini seperti yang telah kakak-kakak ketahui ya, yang telah tersebar di sosial media mungkin melalui teman-teman atau guru atau kerabat dan yang lain-lainnya, itu bahwa kita membuka program pelatihan komputer ini itu secara gratis tanpa biaya sepeser pun. Itu pendaftarannya itu kita buka mulai tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021. Jadi kita buka pendaftarannya itu selama 1 minggu ya. Jadi itu untuk pendaftarannya ya. Untuk syarat-syarat pendaftarannya itu saya nggak perlu jelaskan di sini karena sudah tersebar luas di poster yang kami sebarkan. Terus waktu pelaksanaan. Jadi program pelatihan komputer online ini kita akan laksanakan. Ini perlu diingat ya teman-teman, karena banyak sekali dari teman-teman, dari kakak-kakak semua yang japri saya itu kapan waktu pelatihannya, kapan waktu pelaksanaannya itu. Jadi waktu pelaksanaan atau waktu pelatihan komputer online ini itu adalah kita mulai pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Jadi kita akan laksanakan itu selama 2 minggu. Ini perlu diingat-ingat ya teman-teman, bahwa kita mulai pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 dan kita selesainya itu hari Minggu tanggal 31 Januari 2021. Kemudian bisa dipahami ya teman-teman sampai di sini ya. Nah, kemudian di sini ada media pembelajaran. Nah, ini juga banyak yang nanya kemarin pada saya. Kita itu belajarnya lewat apa sih? Lewat Zoom kah? Lewat Google Meet kah? Lewat YouTube kah? Atau lewat WA kah? Dan sebagainya, banyak ya pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, di sini saya akan coba jawab. Yang pertama, media pembelajaran kita itu adalah YouTube. Nah, di sini saya buatkan tabel ya. Di sini ada medianya, di sini ada alasan dan fungsi. Jadi, kenapa kami memilih YouTube itu sebagai media pembelajaran? Karena kemarin dari ribuan pendaftar, itu banyak yang mengeluhkan tentang waktu mereka. Ada orang-orang yang sudah bekerja, yang bekerja dari pagi sampai sore. Berarti itu tidak bisa kan untuk mengikuti pelatihan dari pagi sampai sore karena terbengkalai atau bertabrakan waktunya dengan waktu bekerjanya. Dan juga ada anak-anak kuliah atau ada peserta-peserta yang masih sebagai pelajar yang dari pagi sampai siangnya itu juga sekolah. Jadi mereka tidak bisa mengikutinya itu di waktu pagi itu ya. Dan juga di sini itu alasan yang pertama kenapa kami memakai media YouTube. Jadinya dengan memakai media YouTube ini para peserta itu tidak terbebani oleh waktu. Jadi kapanpun mereka bisa mengaksesnya, entah itu pagi kah, siang kah, sore kah, atau malam kah, itu mereka bisa mengaksesnya karena YouTube itu sangat mudah ya. Itu alasan kami yang pertama. Alasan yang kedua itu adalah kami tentunya dari pengurus, kami dari mentor di sini ya. Juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan setiap harinya gitu ya. Sehingga menurut kami dengan media YouTube ini antara mentor dan juga antara mentor dengan peserta itu tidak saling terbebani dengan waktu. Jadi mentor bisa memberikan materi kapanpun, terus peserta juga dapat menerima materi kapanpun, sehingga kita tidak saling terbebani oleh waktu. Itu alasannya kami yang kedua. Terus selanjutnya, media YouTube ini kita itu fungsikan sebagai tempat mempelajari dan memahami dengan menyimak video yang telah dikirimkan mentor. Jadi kita akan belajarnya itu melalui YouTube.
ya. Alasannya itu sudah saya paparkan, sudah saya kasih tahu yang tadi itu ya. Yang pertama, alasan kita karena peserta itu banyak sekali yang tidak bisa waktunya itu kita pakai dari pagi sampai sore hari. Mungkin mereka itu free-nya itu atau liburnya itu di waktu malamnya saja. Dan juga kami sebagai mentor dan sebagai pengurus mungkin banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus kami selesaikan. Sehingga media YouTube ini sangat-sangat berguna sekali bagi kita untuk belajar dan memahami video ini atau memahami materi. Jadi nanti kami akan mengirim materi melalui video ya. Nah, selanjutnya YouTube ini juga sebagai tempat live streaming pembelajaran ketika dibutuhkan. Artinya begini, ketika mentor atau pengurus tidak bisa mengirim video di YouTube, nanti kita melakukannya itu secara live streaming apabila emang itu dibutuhkan ya. Itu jadi media pembelajaran kita yang pertama itu adalah YouTube. Yang kedua itu adalah grup WhatsApp. Nah, grup WhatsApp di sini semua peserta, karena alasannya itu semua peserta pasti memiliki dan memakai aplikasi WhatsApp. Saya yakin semua peserta di sini memiliki aplikasi WhatsApp. Yang kedua, mudah diakses dan mudah digunakan. Ya, itu sudah maklum karena kebanyakan warga negara Indonesia ini memakai aplikasi untuk saling berbagi informasi itu adalah melalui WhatsApp ya. Yang ketiga, grup WhatsApp difungsikan untuk kami sebagai mentor membagikan link YouTube, link Zoom, link Google Meet, link Google Form kepada peserta, sehingga grup WhatsApp kami setting dan kami akan jadwalkan kapan atau jam berapa grup tersebut kami buka. Jadi, grup WhatsApp itu kami fungsikan sebagai tempat informasi. Kami membagikan link YouTube, membagikan link Zoom, Google Meet, dan sebagainya itu kepada peserta. Sehingga, mohon maaf, mohon permaklumannya ya kakak-kakak, grup WhatsApp itu kami akan perlakukan dengan sistem buka tutup grup. Biar informasi-informasi yang kami kirimkan itu tidak, tidak tertimbun oleh pesan-pesan yang lain ya. Selanjutnya, media kita yang selanjutnya itu adalah Zoom Cloud. Ya, Zoom Cloud ini kita gunakan ketika ada pembelajaran yang mengharuskan kita itu untuk bertatap muka secara online. Ya, itu Pak. Dan selanjutnya, pembelajaran tatap muka akan diinfokan di grup WhatsApp. Ya, itu sudah maklum. Selanjutnya ada media Google Meet. Dipergunakan ketika ada pembelajaran kegiatan yang mengharuskan mentor dan peserta untuk melakukan tatap muka online. Ya, ini sama seperti Zoom Cloud ya. Yang kedua, alasan kita memakai Google Meet adalah pembelajaran tatap muka akan diinfokan karena ini sebagai pengganti ya. Google Meet sebagai pengganti dari Zoom Cloud Meeting jika kita tidak bisa memakai Zoom Cloud ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Google Form. Jadi Google Form ini kita gunakan sebagai tempat pengumpulan tugas dan tempat pengumpulan data pribadi untuk para peserta. Oke. Nah, ini juga alasan kami memakai YouTube yang pertama tadi itu karena banyak dari teman-teman yang tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom karena Zoom lumayan sulit lah, bukan lumayan sulit, lumayan sulit lah gitu ya. Mudah tapi lumayan sulit. Zoom sama Google Meet gitu ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang tidak bisa menggunakannya. Akhirnya kita pakai YouTube yang paling mudah digunakan. Sehingga nanti kita akan belajarnya itu melalui media YouTube. Oke. Nah, selanjutnya tahapan dan metode pembelajaran. Nah, ini yang perlu disimak juga oleh teman-teman. Tahapan dan metode pelajaran. Bagaimana sih cara kita belajar di YouTube itu? Oke, yang pertama, di sini tentu kami dari mentor itu akan mengupload dan membuat dan mengupload video di YouTube. Ya pasti. Selanjutnya, setelah kami membuat dan mengupload video di YouTube, kami akan membagikan link tersebut melalui grup WhatsApp kepada para peserta. Nah, selanjutnya, setelah kami bagikan, lalu para peserta itu mengklik dan mengklik link yang telah dibagikan di grup WhatsApp dan akan langsung diarahkan ke video pembelajaran. Kemudian setelah kalian nanti kan sejak peserta itu mengklik link yang ada di grup WhatsApp itu, kemudian diarahkan ke video pembelajaran. Nanti ketika di YouTube itu peserta langsung mengisi absensi. Cara mengisi absensinya itu adalah di kolom komentar. Jadi nanti akan langsung terekam, secara otomatis absensi, siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir. Itu nanti terlekam di kolom komentar ya teman-teman. Jadi formatnya itu adalah nama lengkap, alamat, contoh misalkan nama saya itu adalah Kevin Sanjaya, terus alamat saya itu adalah Bogor, pakai tanda strip ya.
Terus selanjutnya, setelah kalian eh, mengisi absensi di kolom komentar, kemudian barulah kalian kakak-kakak semua itu untuk menyimak, mempelajari dan memahami materi yang ada di video YouTube tersebut. Jadi dipahami ya. Nah, kemudian setelah dipahami, barulah nanti kami akan sampaikan tugasnya ya. Jadi tugasnya itu nanti kami sampaikan. Di akhir video itu pasti kami sampaikan. Jika memang tidak ada pemberitahuan untuk mengerjakan tugas di akhir video atau lewat grup WhatsApp, berarti tidak ada tugas di hari itu. Oke. Nah, jadi yang keenam ini kan ya seperti saya bilang tadi itu mengerjakan tugas sesuai dengan materi saat itu. Kemudian di sini ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh para peserta dan juga para mentor. Yang pertama, video akan dikirim oleh mentor paling lambat pukul 7.30 WIB. Jadi video itu kami kirim itu setidaknya itu paling lambat itu jam 7.30 WIB. Kemudian link pengumpulan tugas akan dikirim melalui grup WhatsApp ya seperti yang saya jelaskan tadi. Grup WhatsApp akan kami berlakukan sistem buka tutup grup agar informasi tidak tertimbun oleh pesan-pesan yang lain. Ya, itu sudah saya jelaskan juga tadi. Yang keempat, peserta mengirimkan tugas melalui Google Form. Paling lambat 24 jam atau sebelum video pembelajaran di hari berikutnya diupload. Nah, ini teman-teman yang perlu. Jadi misalkan hari ini kan kita sudah belajar nih, saya sudah upload video, kalian sudah mempelajari video. Nah, jadi nanti di akhir video itu kan ada tugas, misalkan dikasih tahu ada tugas oleh mentor. Nah, paling lambat kalian mengerjakan tugas itu sebelum mentor mengupload video di hari berikutnya. Misalkan sekarang ada tugas, hari ini ada tugas. Nah, besoknya itu sebelum mentor mengupload video itu kalian sudah mengirimkan tugas itu. Mengirimkannya itu di Google Form, nanti akan dikirimkan linknya. Bisa dipahami ya. Jadi hari ini ada tugas, nah besoknya itu adalah misalkan nih sekarang mentor mengupload video itu jam 7.00 misal jam 7.00 berarti jam 7.00 ya hari besoknya itu adalah batas pengumpulan akhir dari tugas tersebut. Ya bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian, peserta yang telat atau tidak bisa menyelesaikan atau mengirimkan tugas harap konfirmasi ke admin. Ya, kalian sudah simpan mungkin nomor admin ya, tahu. Jadi kalau misalkan ada nih yang nggak bisa selesaikan tugas atau mengirimkan tugas, tolong konfirmasi ke admin dengan alasannya ya. Nah, ini yang terakhir yang sangat perlu. Sertifikat akan kami berikan bagi peserta dengan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, tekun mempelajari dan memahami materi. Jadi, sertifikat itu akan kami berikan jika kalian itu tekun rajin mempelajari materi yang ada di video tersebut, mempelajari materi yang ada di video YouTube tersebut. Selanjutnya itu adalah rajin mengikuti pembelajaran dan mengisi absensi melalui kolom komentar. Ya, dan yang keenam itu adalah rajin mengumpulkan tugas. Jadi ini adalah beberapa ketentuan dan syarat-syarat yang harus kalian penuhi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Oke. Kemudian ini ada beberapa format lain-lain. Yang pertama, format mengisi absensi kehadiran di kolom komentar saat pembelajaran. Ya, sudah mungkin saya jelaskan tadi. Jadi formatnya itu seperti ini. Kalian tulis dulu namanya, terus strip, terus alamat. Ini untuk absensi di kolom komentar ketika saat pembelajaran gitu ya, ketika pembelajaran kita mulai. Contohnya di sini Kevin Sanjaya, alamat saya itu adalah Bogor. Kemudian yang kedua, format mengajukan pertanyaan ke mentor. Jadi jika misalkan hari ini ada pembelajaran, terus kalian memang belum mengerti, bisa kalian tanyakan ke mentor dengan format sebagai berikut: nama lengkap, kemudian langsung strip dan pertanyaannya. Contoh Kevin Sanjaya, strip izin bertanya. Nah, ini perlu ya. Minta izin dulu, izin bertanya min atau izin bertanya kak atau izin bertanya pak atau apalah. Lalu kalian tulis pertanyaan kalian seperti apa. Contohnya seperti ini. Kevin Sanjaya izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan word misal. Terus yang ketiga, format konfirmasi tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa mengirimkan tugas. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan atau mengirim tugas, itu cara konfirmasi ke adminnya itu adalah itu dengan tulis nama lengkap kemudian alasan. Ya, nama lengkap dan alasan. Contoh Kevin Sanjaya, maaf tidak bisa menyelesaikan tugas hari ini karena sakit.
Ya, begitu. Terus yang keempat, format mengajukan kritik dan saran ke admin atau mentor. Nah, ini jika ada usulan atau kritik-kritik yang perlu kalian sampaikan ke admin, sampaikan saja. Karena untuk membangun balik komputer yang lebih maju lagi, yang bermanfaat bagi kita semua ya. Format mengajukan kritik dan saran itu bagaimana? Yang pertama nama lengkap, terus kemudian strip, kritik dan saran, plus alasan. Contohnya misalnya seperti ini. Kevin Sanjaya, strip, maaf izin mengusulkan, bagaimana kalau grupnya dibuka saja agar para peserta lebih akrab. Ya itu contohnya saja ya. Kemudian ya video itu bisa saja dirubah. Artinya begini, kan kita belajarnya itu melalui YouTube bisa, nah video di YouTube itu bisa saja kita rubah melalui tatap muka online, melalui Zoom Cloud atau melalui Google Meet atau melalui live streaming. Itu jikalau nanti terjadi atau ada misalkan hal-hal yang perlu kita pelajari secara tatap muka online ya. Ya mungkin itu saja. Oh ya, ini ada satu lagi. Ada dari teman-teman yang nanya, "Kak, bagaimana kalau yang tidak punya komputer atau laptop?" Silakan saja. Kalian yang punya HP, yang manfaatkan HP kalian itu. Insya Allah nanti kami dari mentor akan membantu kalian. Yang penting adalah kemauan kalian, terus ketekunan kalian dalam belajar. Itu yang pertama. Karena menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan ilmunya itu. Kalau kalian punya laptop, punya komputer, tapi kalian tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, kalian tidak akan mendapatkan ilmu itu. Nah, tapi kan misalkan kalian hanya punya HP saja, silahkan ikut saja. Simak saja materinya. Nanti ketika pengiriman tugas konfirmasi ke admin, ya Kak, saya mohon maaf saya tidak bisa menyelesaikan tugas karena saya memakai HP. Itu saja. Oke? Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman jika ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.